Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Perkenalkan, let's go. pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bank sentral. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini kita bagi menjadi 3 pokok utama, yaitu yang pertama adalah konsep umum bank sentral, yang kedua pengertian, fungsi, dan tujuan dari bank sentral, dan yang ketiga adalah peran serta wewenang dan sektor organisasi bank sentral. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas satu persatu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah mengenai konsep atau histori bank. Bank itu memiliki sejarah yang berasal dari benua Eropa. Jadi istilah perbankan itu berasal dari benua Eropa, kemudian dikembangkan oleh beberapa para pedagang di dunia. Jadi berasal dari benua Eropa, kemudian menyebar oleh para pedagang masuk ke benua Asia, benua kita. Nah, dalam sejarah perbankan ini dikenal sebagai meja atau tempat pertukaran uang. Oke, dari histori bank secara umum yang berasal pertama dari daratan Eropa, kita memiliki Bank Indonesia. Nah, bagaimana sejarahnya Bank Indonesia? Bank itu masuk Indonesia pada tahun 1928 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Mereka pada waktu itu mendirikan sebuah bank yang bernama De Javase Bank, yang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1928 oleh kolonial Hindia Belanda. Lalu 1 abad kemudian mereka mengalami perubahan atau revolusi pada tahun 1953. Berdirilah Bank Indonesia yang kita kenal saat ini BI, merupakan bank sentral. Sesuai dengan materi kita kali ini yaitu tentang bank sentral, maka mari kita jabarkan sama-sama apa itu konsep dari bank sentral. Bank sentral secara harfiah berasal dari bahasa Italia yang berarti bengkok, yaitu bangku. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan diartikan bahwa pengertian bank secara umum itu adalah usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jenis-jenis bank secara umum. Jenis-jenis bank ini dibagi menjadi 3, yaitu menurut fungsinya. Yang pertama adalah bank sentral atau bank pusat, yaitu Bank Indonesia. Yang kedua adalah bank umum. Bank umum ini berarti bank yang berada di sekitar kita, yaitu seperti BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan lain-lain. Dan yang ketiga ini adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Jenis bank yang kedua berdasarkan operasionalnya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama bank konvensional. Apa itu bank konvensional? Bank konvensional sama seperti bank umum, ada bank BRI, BNI, BCA, dan lain sebagainya. Atau kalau kita klasifikasikan, bank konvensi ini ada 2, ada bank swasta dan bank pemerintah. Dan yang kedua itu adalah bank syariah. Bank syariah ini adalah bank yang melandaskan hukum-hukum syariah atau hukum Islam dalam kinerja perbankannya. Apa itu bank sentral? Pada tujuan kita yang kedua, kita akan membahas mengenai pengertian dari bank sentral. Bank sentral merupakan badan keuangan yang umumnya dimiliki oleh pemerintah, bertujuan untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan lain, serta menjamin agar kegiatan keuangan tersebut menciptakan ekonomi yang tinggi dan stabil. Menurut Jong Sing Leton pada tahun 2009 mengeluarkan statement tentang pengertian bank sentral bahwa bank sentral adalah bank tempat bank-bank lain menaruh dana dan mempergunakan dana tersebut untuk menyelesaikan transaksi akhir bank. Adapun fungsi dari bank sentral, Sing Leton membaginya menjadi 10 fungsi. Di antaranya yang pertama, sebagai penerbit uang atau pembayaran sah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua,
adalah pelaksana dan perumus kebijakan moneter. Di sini terkait diskonto, cadangan kas minimum, atau peredaran uang lainnya. Yang ketiga adalah sebagai penyedia jasa perbankan, sebagai agen pemerintah, dan sebagai pengelola pinjaman pemerintah. Yang keempat adalah sebagai custodian atau custody. Apa itu custody? Custody adalah orang yang bertugas mengurus administrasi dan mengamankan aset-aset keuangan yang ada di bank dari cadangan umum dan membantu menyelesaikan transaksi akhir clearing. Apa itu clearing? Clearing itu transaksi atau transfer antar bank, bisa berupa cek, billet, surat dagang antar bank. Fungsi yang kelima dari fungsi bank sentral adalah sebagai penjaga keutuhan sistem keuangan pada beberapa situasi, atau bisa juga bertindak sebagai pengawas dari kehati-hatian bank. Yang keenam, fungsi bank sentral yaitu sebagai pelaksana dari kebijakan pemerintah dari bidang nilai tukar dan sebagai custodian bagi cadangan-cadangan negara. Dan yang ketujuh adalah sebagai pembuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di negara berkembang untuk pembangunan ekonomi. Yang ke-8 dari fungsi bank sentral adalah sebagai penasihat pemerintah dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Yang ke-9 dari bank sentral adalah sebagai lembaga yang berpartisipasi dalam kerjasama moneter internasional. Dan yang terakhir, fungsi dari bank sentral adalah sebagai lembaga yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah sehingga memungkinkan bank sentral mendapatkan tugas lain untuk melindungi para nasabah yang berada di luar negeri sebagai registrasi saham. Apa sih tujuan dan fungsi dari bank sentral? Tujuan dari bank sentral hanya satu, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Adapun tugas umum dari bank sentral dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran yang mencakup apa saja, yaitu kesepakatan aturan standar dan prosedur yang digunakan dalam peredaran uang. Dan yang terakhir adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Peran bank sentral. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki 6 peran penting. Yang pertama, sebagai penjaga kestabilan moneter di Indonesia. Yang kedua, sebagai pengatur dan pengawas perbankan lainnya. Yang ketiga, sebagai pengatur dan penyelenggara sistem pembayaran baik itu tunai maupun non-tunai. Dan yang keempat adalah sebagai peneliti dan pemantauan perekonomian. Dan yang kelima adalah sebagai pemberi pinjaman kepada bank yang bermasalah. Dan yang terakhir, peran Bank Indonesia ini teramat sangat penting, yaitu membantu pembiayaan APBN melalui penerbitan surat utang negara. Wewenang dari Bank Sentral. Bank Sentral memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya, di antaranya menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, wewenang Bank Sentral dibagi menjadi 5 secara garis besar. Yang pertama adalah mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, baik itu tunai maupun non-tunai. Yang kedua, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang ketiga, mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Yang keempat, mengatur dan mengawasi perbankan. Dan yang kelima, menjalankan fungsinya sebagai lender of the last resort, yaitu memberi pinjaman kepada bank dalam keadaan yang memaksa untuk menjaga likuiditas bank tersebut. 3 sektor utama di dalam organisasi Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki 3 sektor utama. Yang pertama adalah sektor moneter. Sektor moneter adalah sektor yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan moneter untuk mempengaruhi situasi makro melalui pasar uang. Yang kedua adalah sektor perbankan. Artinya, menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk kebutuhan modal dan investasi para pemilik dana.
Dan yang ketiga adalah sebagai sektor pembayaran. Artinya, bank sentral ini berwenang mengatur dan mengeluarkan sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai. Baik, itulah dia hasil pemaparan materi dari saya mengenai bank sentral. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.